Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas acuan pengembangan kurikulum program keaksaraan. Sebelum memasuki ke materi, perkenalkan terlebih dahulu dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Adinda Ailestari, NIM 47. Saya Alip Swaldahlia, NIM 062. Perkenalkan, nama saya Monika Rahmania, NIM 18021020105. Perkenalkan, nama saya Reza Purwadani Salawati, NIM 66. Itulah perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita lanjutkan di pembahasan pengertian pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan secara etimologi yaitu berarti proses atau cara perbuatan mengembangkan. Secara istilah, kata pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan yang menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, di mana selama kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan. Pendapat Ahmad dan kawan-kawannya dalam buku Pengembangan Kurikulum menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu proses merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan dengan hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlalu, sehingga dapat memberikan kondisi belajar dan mengajar yang lebih baik. Yang selanjutnya, acuan pengembangan kurikulum keaksaraan. Yang pertama, hal penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Dewi menjelaskan bahwa ada 3 hal penting dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Yang pertama, isi kurikulum. Isi kurikulum mencakup kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, memperhatikan hakikat dan kebutuhan masyarakat di mana peserta didik tinggal. Misalnya, jika peserta didik bertempat tinggal di daerah pesisir pantai, maka kita harus memperhatikan apa saja sih kebutuhan masyarakat pesisir pantai tersebut. Yang ketiga, masalah-masalah pokok yang dialami peserta didik. Baik masalah perkembangan jasmani dan kesehatan, masalah psikologis, masalah sosial, masalah motivasi, dan lain sebagainya. Kurikulum pendidikan keaksaraan disusun berdasarkan filosofi dan sifat program, kebutuhan kelompok sasaran, dan dipadukan dengan kebijakan yang diambil secara nasional. Menurut UNESCO bahwa para pengambil kebijakan pendidikan keaksaraan diharapkan dalam menyusun kurikulum menggunakan pendekatan tematik dan hadap masalah atau problem posing. Jadi, isi kurikulum tidak hanya memberikan bekal kemampuan baca tulis menghitung, tetapi juga memberikan peluang bagi pengakuan derajat dan eksistensi kemanusiaan. Di sini Monika akan menyampaikan materi tentang kriteria penyusunan kurikulum keaksaraan menurut UNESCO 1990. Untuk poin pertama, isi kurikulum bersifat fungsional yang menunjukkan pengembangan logis dari konsep yang satu ke konsep berikutnya. Jadi bisa diartikan bahwa sasaran atau tujuan dari isi kurikulum UNESCO ini adalah mengembangkan pola pikir masyarakat secara logis atau logika, karena memang penangkapan materi secara logis atau logika ini lebih cepat ditangkap daripada secara teori. Salah satu contoh penyampaian materi dengan cara praktek atau keterampilan. Untuk di poin 2, ada mengembangkan kecakapan keaksaraan secara berkelanjutan. Keaksaraan secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membaca, menulis, dan berhitung. Namun, bagi orang dewasa yang buta aksara, kecakapan keaksaraan tidak hanya sekedar itu saja. Akan tetapi, mereka lebih menekankan kepada fungsi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi, ketika kita ingin mengembangkan kecakapan keaksaraan, kita perlu melihat terlebih dahulu dari segi kehidupan sehari-hari masyarakat. Seperti apa yang mereka butuhkan, keuntungan apa yang mereka dapatkan. 3. Kurikulum dirancang secara konsentris yang memungkinkan warga belajar untuk menilai kembali konsep yang telah dipelajari. Untuk model konsentris sendiri merupakan model yang dimana pembelajaran dengan kurikulum memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kemungkinan kurikulum merupakan bagian dari ruang lingkup pembelajaran
atau ruang lingkup pembelajaran bagian dari kurikulum. Di model ini memiliki ketergantungan satu sama lain antara tutor dengan warga belajar. Poin 4, kecakapan keaksaraan disusun secara urut dan runtut berdasarkan tingkatan kecakapan yang ingin dicapai. Jadi di poin 4 dapat diartikan bahwa kecakapan keaksaraan disusun mulai dari yang paling utama atau yang paling berperan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hingga yang hanya sebagai pembelajaran tambahan bagi masyarakat. Poin kelima atau yang terakhir, kurikulum pendidikan keaksaraan disusun secara luas, memungkinkan penambahan, perluasan, dan pengembangan materi sehingga memenuhi kebutuhan warga belajar. Maksud dari poin 5 atau yang terakhir ini adalah kurikulum pendidikan keaksaraan disusun secara bersama antara tutor dengan warga belajar, tetapi lebih mementingkan kebutuhan atau keinginan dari warga belajar tersebut. Tujuannya untuk memperoleh kenyamanan masyarakat ketika kegiatan pembelajaran berlangsung dan untuk menciptakan rasa semangat belajar pada diri masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan keaksaraan. Ya, dalam mengembangkan kurikulum pendidikan keaksaraan di sini ada 4 poin yang harus diperhatikan. Poin yang pertama yaitu adalah kurikulum harus mencerminkan perkembangan hasil belajar yang bertahap dari yang terdekat hingga yang terluas. Dalam artian di sini pengajaran kurikulum keaksaraan itu sendiri harus berdampak positif bagi kehidupan sekitar dan juga kehidupan perekonomian dan lain sebagainya. Ya, poin yang kedua yaitu menekankan pada kemampuan keaksaraan yang hasilnya dapat dirasakan oleh warga belajar. Kembali lagi di sini, kurikulum keaksaraan itu dia tidak hanya mengajarkan tentang baca, tulis maupun hitung, melainkan kurikulum di sini kita mengajarkan tentang kebutuhan warga belajar itu sendiri, entah itu kebutuhan di bidang ekonomi atau lain sebagainya. Poin yang ketiga, kecakapan keaksaraan dalam kurikulum mampu memotivasi warga belajar untuk belajar lebih lanjut. Di sini dapat disimpulkan secara tidak langsung warga belajar yang sudah merasakan hasil dari poin yang kedua tadi, yaitu seperti bisa membaca, menulis, menghitung, dan juga berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Saya kira secara tidak langsung rasa ingin tahu dari warga belajar itu sendiri akan semakin membesar hingga secara tidak langsung dia akan mengikuti ke jenjang-jenjang pembelajaran yang lebih tinggi. Ya, poin yang keempat yaitu kurikulum keaksaraan disusun secara lentur sehingga memberikan kesempatan bagi pemakai untuk menambah, mengganti, dan memperluas materi. Dalam artian di sini kurikulum itu tidak mengikat bagi si pengguna materi tersebut, melainkan dia memberikan kelenturan dan juga kebebasan bagi pemateri. Dalam artian dia juga dapat melihat situasi sekitar. Dalam artian jika dia menggunakan materi yang ini apakah cocok dengan lingkungan sekitar atau tidak. Makanya itu dia dapat menambah, mengurang maupun memperluas pengajaran-pengajaran dalam lingkungan keaksaraan. Yang selanjutnya, gagasan untuk mengembangkan kurikulum pendidikan keaksaraan berbasis kompetensi dan fungsional. Yang pertama, kesadaran. Membimbing warga belajar secara individu dan kelompok agar memiliki kesadaran terhadap situasi dan lingkungan kehidupannya. Kedua, fungsionalisasi. Kurikulum keaksaraan berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan, sehingga lebih bermakna dan bersifat fungsional. Ketiga, fleksibilitas. Kurikulum keaksaraan disusun sesuai dengan situasi dan kondisi sasaran yang berbeda, sehingga dibuatkanlah prototipe kurikulum yang mudah dimodifikasi, diganti, ditambah, dan diperluas. Keempat, keragaman.
Kurikulum keaksaraan disusun secara beragam untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kelompok masyarakat. Kelima, ketetapan hubungan belajar. Ada nilai-nilai sosial kepribadian, ada meningkatkan kecakapan dan keterampilan, ada memperkuat latar belakang budaya, ada yang memberikan kesempatan warga belajar bersifat logis. Keenam, berorientitas tindakan. Kurikulum keaksaraan bertujuan untuk memobilisasi warga belajar dalam mengambil tindakan untuk memperbaiki mutu dan taraf hidup. Ada menjadikan sadar dan perubahan positif, ada yang memberikan pemahaman, ada yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan sesuai minat, ada perubahan sikap, dan ada mampu mengambil tindakan konkret dalam memecahkan masalah. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Sampai jumpa di next video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.